Salam dahsyat saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Mbak Witri. Seperti janji saya di video kemarin, hari ini saya masih menceritakan bagaimana kisah perjalanan sukses Bu Umi, seorang janda 3 anak yang akhirnya bisa membuat rumah kurang dari setahun hanya dengan berjualan tempe. Mustahil. Saudaraku, ingat selalu yang saya katakan bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak menyerah. Nah, melanjutkan di video sebelumnya, setelah saya berbicara banyak hal dengan Bu Umi, saya pun akhirnya menyarankan beliau untuk ikhtiar dengan menggunakan susuk uang bibit dari saya untuk membantunya secara batin, membantu usahanya, membersihkan selubung kekuatan gaib yang memporak-porandakan usahanya. Saat itu saya sangat tahu bahwa Bu Umi kesulitan dalam hal keuangan, apalagi digunakan untuk memaharkan susuk uang bibit. Beliau pun merasa rasanya hampir mustahil punya uang Rp1.100.000 untuk menebus susuk uang bibit ini. Namun keyakinan beliau luar biasa besar, dan beberapa hari kemudian beliau kembali datang ke tempat saya langsung. Kebetulan saya sedang ada di tempat karena beliau tidak punya handphone, jadi tidak bisa daftar dulu. Memang jika sudah rezekinya Bu Umi pasti akan dimudahkan. Kebetulan sekali saya ada di tempat dan beliau berniat memaharkan susuk uang bibit. Ketika saya tanya dari mana datang uangnya, beliau berkata pinjam rentenir tapi dengan syarat mengembalikannya harus ditambah dengan bunga 20%. Kemudian saya hitung-hitungkan ya, 1.100.000 ditambah 20% itu kan jadi 1.320.000. Wah, lumayan besar juga untuk kondisi Bu Umi yang saat itu, apalagi jika hutangnya sampai berbulan-bulan. Karena saya sangat kasihan kepada beliau, saya bilang gini, Bu Umi, saya tahu niat baik Anda, namun untuk pinjam rentenir dengan bunga yang sebesar itu juga tidak saya benarkan. Saya tahu Ibu benar-benar membutuhkan susuk ini untuk membantu usaha Ibu. Begini saja Bu, jika dalam 2 minggu Ibu tidak bisa mengembalikan hutang Ibu kepada rentenir, datang kembali ke sini, saya yang bayarkan hutang Ibu padanya. Beliau sangat senang saat itu. Jika kalian tanya, kenapa Mbak Witri tidak memberikan susuk uang bibitnya secara gratis saja atau cuma-cuma saja? Sedulur, kalian tentunya tahu salah satu syarat menggunakan sarana spiritual adalah dengan memaharkannya dengan lunas, baru energinya atau manfaatnya bisa Anda rasakan sempurna. Jadi 2 tindakan saya ke Bu Umi ini beda ya. 1, tetap mewajibkan Bu Umi memaharkan sarana sebelum menggunakannya. Yang kedua, membayarkan hutang beliau jika dalam 2 minggu tidak terbayar. Nah, untuk itu saya sampaikan juga hari ini ke sedulurku semuanya. Mumpung ingat, kenapa saya selalu menolak jika sedulur minta saya mengerjakan dulu, bayar maharnya belakangan saja. Saya tidak pernah mau. Ya alasannya karena ini, semua sarana dan layanan spiritual apapun harus dimaharkan terlebih dahulu jika pengguna ingin merasakan energinya atau merasakan manfaatnya. Kalau belum dimaharkan, Anda mau punya 1000 sarana spiritual pun tidak akan berguna karena itu bukan milik Anda. Jadi kalau Anda minta saya kerjakan dulu lalu Anda bayarkan belakangan, bukan karena saya pelit nih atau tidak mau membantu. Untuk apa? Yang ada waktu saya untuk meritualkan sarana spiritual tersebut hanya akan sia-sia dan energi saya terkuras. Tentu saja saya tidak ingin merugikan diri saya sendiri hanya untuk membantu Anda yang ragu dengan layanan spiritual saya. Mengapa saya katakan ragu? Karena orang yang serius butuh dibantu tidak akan melakukan permintaan negosiasi. Sampai di sini Anda paham ya dengan yang saya sampaikan? Sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya Mbak Witri, pakar metafisika kejawen dan Ratu Susuk Jawa, pamit undur diri.
Nah, untuk cerita Bu Umi selanjutnya akan saya bagikan di video saya selanjutnya. Jika Anda ingin berkonsultasi secara spiritual untuk membantu pengelarisan usaha, Anda bisa menghubungi saya di kontak yang ada di video ini. Sekian dari saya, salam rahayu.